있지 않습니까? 뮤라는 열대어 파는 가게인데요. 누구 안 계세요? 거기 누구 없어요? 저기 뭐야? 뭐야? Selamat datang di Gadgetener, Korea, Japan, Thailander, tempatnya cerita alur film Korea, Jepang, dan Thailand. Balik lagi di segmen cerita film Korea. Kali ini kita akan membahas film berjudul The Accidental Detective. Film ini menceritakan tentang seorang pemilik toko sewa buku yang selalu ikut-ikutan menyelidiki kasus pembunuhan di Korea. Apakah nantinya dia akan betulan diangkat menjadi detektif? Kita simak aja detailnya berikut ini. Skuida. Kisah berawal pada seorang pria bernama Daeman yang sering melakukan pemprofilan kasus pembunuhan Korea di forum online. Dan namanya cukup terkenal di forum itu. Yang padahal basicnya dia cuma seorang pemilik toko sewa buku yang sudah diambang kebangkrutan. Ditambah dia malah lebih sering pergi ke kantor polisi, meninggalkan tokonya dan tanda kutip ikut-ikutan dalam kasus yang ada saat itu. Memang dia kelihatannya sudah sering dan dikenal oleh polisi-polisi di sana karena kehebatannya dalam memprofil kasus pembunuhan di forum online. Saat itu, seorang detektif kepolisian bernama Junsu dan seniornya yang kita sebut saja Pak No sedang menginterogasi orang yang terlibat kasus pembakaran rumah mantan pacarnya. Tapi tiba-tiba Daeman ikut-ikutan berkomentar kalau orang itu bukanlah pelakunya. Dia pun memberi beberapa hal yang meyakinkan kalau orang itu bukanlah pelakunya. Walaupun Pak No kesal dengan Daeman yang sok ikut-ikutan, tapi pada akhirnya orang itu pun dibebaskan. Ternyata Daeman dan Junsu adalah teman dekat. Junsu menceritakan rumor tentang Pak No yang katanya dulu dia pernah membunuh 3 orang gangster dengan tangan kosong. Ngeri-ngeri sedap. Dan karena itu jabatannya pun diturunkan. Sepertinya Daeman juga dulu pernah mencoba masuk ke akademi polisi seperti Junsu, tapi dia gagal saat dites karena kakinya yang kelainan. Kesian. Setelah mabuk-mabukan dengan Junsu, Daeman diajak mabuk-mabuk lagi dengan teman lainnya yang bernama Yongyu. Sedangkan Junsu terlihat bertemu dengan seorang wanita yang sepertinya istri Yongyu, membicarakan tentang perceraiannya dengan Yongyu. Paginya, Daeman ternyata ketiduran di rumah Yongyu. Dia panik karena dia tidak mengangkat telepon dari istrinya semalaman. Dia pun buru-buru ingin pulang. Tapi karena anak Yongyu terus-terusan menangis, dia pun mengintip ke kamar anaknya. Dan alangkah kagetnya Daeman melihat istri Yongyu sudah meninggoy, tepat di sebelah rak tidur bayinya. Polisi langsung dipanggil ke TKP. Junsu yang semalam baru saja bertemu dengan istri Yongyu tidak habis pikir ternyata tadi malam kali terakhirnya mereka bertemu. Dari perkiraan Pak No, si pembunuh adalah orang kidal. Tapi entahlah, apa itu hanya untuk mengecoh para polisi? Saat diinterogasi, Yongyu maupun Daeman tidak ingat apa yang terjadi semalam. Yang mereka ingat cuma saat mereka mampir ke kedai jalanan untuk minum-minum. Malamnya, di rumah, saat cekcok dengan istrinya, Daeman tiba-tiba ingat kedai di mana dia minum dengan Yongyu semalam. Dan kebetulan Junsu dan Pak No ada di sana. Tapi saat ditanya detil jam di mana Daeman dan Yongyu datang ke sana, ternyata waktu dia datang ke sana sama dengan perkiraan jam-jam istrinya dibunuh. Maka bisa dibilang Daeman dan Yongyu bukanlah pembunuhnya. Lagi-lagi Daeman meninggalkan tokonya, menyuruh anaknya menjaga, dan dia pergi ke kantor polisi. Di kantor polisi, ada tim lain yang melacak mutasi bank istri Yongyu. Dan ternyata ada penarikan sekitar 150 juta won. Itu cukup mencurigakan. Daeman lalu meminta Junsu menceritakan penemuan-penemuan kepolisian. Tapi Junsu yang kelihatan stres itu malah mengamuk dan menurunkan Daeman. Kesian. Malamnya saat Daeman berbincang dengan istrinya berkata kalau seorang wanita penjual roti malam itu melihat seorang pria aneh di depan rumah Yongyu. Tapi karena kejadian tadi siang, Daeman malah ikut-ikut campur lagi. Besoknya, ternyata ketahuan kalau Junsu dan istri Yongyu ada main belakang. Tapi Junsu berkata kalau dia cuma mau membantu istri Yongyu. Giliran Pak No yang menginterogasi.
Dan baru ketahuan juga kalau Junsu kidal. Walaupun banyak bukti mengindikasikan kalau Junsu lah pelaku pembunuhan itu, tapi Pak No tidak percaya dengan itu. Akhirnya, Pak No dan ketua tim penyidik lainnya itu bertengkar. Lalu mereka membuat kesepakatan jika Pak No berhasil membuktikan kalau Junsu tidak bersalah dalam 2 minggu ke depan, maka ketua tim penyidik itu akan keluar dari kepolisian. Tapi kalau tidak bisa, maka Pak No yang harus keluar. Besoknya, Daemon main ke toko Yongyu. Dan kebetulan TV menyetel berita tentang Junsu yang ditetapkan sebagai tersangka. Melihat itu, Daemon langsung pergi ke toko roti si wanita yang dibilang istrinya itu. Dan kebetulan Pak No juga ke sana. Wanita itu menceritakan detail kejadian malam itu. Dan ternyata dia pun mencatat nomor plat mobil si pria mencurigakan itu. Tapi kampretnya Daemon langsung mengambil catatan itu dan membakarnya. Itu dilakukan Daemon supaya dia diperbolehkan ikut menyelidiki kasus itu. Ya berarti mau tidak mau. Akhirnya anak buah Pak No menemukan orang yang mempunyai mobil itu. Dia seorang pemilik klub Hu. Lalu dia diberikan alamat rumah orang itu. Pertama, mereka ke rumah orang itu. Tapi istrinya berkata kalau suaminya itu pergi ke Tiongkok 3 hari yang lalu. Malamnya saat ingin tidur, Daemon izin pada istrinya untuk menutup toko sewa bukunya itu seminggu. Untuk membantu memecahkan kasus Junsu. Dan pastinya istrinya marah mendengar itu. Tapi besoknya Daemon pun tetap pergi menyidik bersama Pak No. Dan merela-relakan membawa bayinya. Mereka menjenguk Junsu di penjara. Dan menanyakan beberapa pertanyaan. Junsu kelihatannya jujur kalau dia memang cuma berniat membantu keluarga Yongyu yang diambang kebangkrutan juga perceraian. Junsu pun tidak mengenal orang misterius yang ada di depan rumah Yongyu malam itu. Pak No yakin kalau Junsu cuma dijadikan kambing hitam. Saat waktu jenguk selesai, Junsu memberi Daemon surat untuk diberikan ke Yongyu. Di saat yang sama, tiba-tiba Pak No mendapat kabar dari anak buahnya. Menurut catatan imigrasinya, pria misterius itu tidak pernah terbang ke Tiongkok. Mereka pun langsung meluncur ke klub Hu. Dan ternyata benar, ada mobil orang itu di sana. Mereka menunggu sampai orang itu muncul. Di tengah mengobrol, Pak No berkata kalau dia kasihan pada Daemon karena istrinya memperlakukannya seperti sampah. Karena harus membantu tugas orang istri. Dan tiba-tiba tercium bau-bau tidak sedap. Tiba-tiba juga mobil orang itu lewat di depan mobilnya. Alhasil Daemon harus mengganti popok bayinya itu sambil mengejar mobil si pria misterius. 정수 잘 물티슈 없어요? 아유, 뭐 모유수야라고 애한테 청국장만 먹이니? 심하네 어린애가. 아, 콩을 갈아서 먹이라. 새끼야 좀 치우던지 버리든지 좀. 아유, 새끼야 나 이게 버리라며. Sampailah mereka di sebuah kafe. Saat ditanyai Pak No, orang itu tidak mau banyak cerita. Tapi karena Daemon memergoki kalau si barista adalah selingkuhannya, dia pun akhirnya mau cerita. Saat itu dia pergi ke rumah Yongyu untuk bertemu istri Yongyu, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi saat turun dan ingin pergi, tiba-tiba muncul siluet 2 orang pria di rumah Yongyu. Sudah, sebatas itu yang dia tahu. Di perjalanan, Daemon mengutarakan kejanggalan yang dia temukan, yaitu bagaimana bayinya ada di TKP. Padahal Yongyu saat itu mabuk-mabukan dengan Daemon sampai jam 3 subuh. Sedangkan kalau istrinya malam itu bertemu Junsu, lalu harus mengambil bayinya di toko mertuanya dan jalan pulang ke rumah, itu semua akan memakan banyak waktu, tidak cocok dengan perkiraan jam pembunuhan si istri. Pak No malah jadi curiga dengan Daemon dan Yongyu. Besoknya istri Daemon berkata kalau dia melihat Daemon dengan Pak No. Dan ternyata anak Pak No adalah murid lesnya. Dan terbongkarlah kalau Pak No sama-sama suami yang takut istri. Malah lebih parah. Hal itu pun dijadikan Daemon alat untuk mengolok-olok Pak No. 형사님한테 드릴 선물이 있었는데 여자들이나 쓰는 물건을 너가 이거 형사님 갖다 드려. 또 사서 쌌지? 아 지겨워 더러워. 어머니 전 이만 갈게요. 설거지를 하기 싫은 게 아니라 안 들어가. 참으세요. 내일도 그만 공부하고 나가서 놀아. 아 잠깐만. 오 들어가 이게 늘어나네. 형사님이 저한테 한번 기억해요. 에라이 비응시대. 어디 가자. Tidak lama setelah itu, Daemon ketahuan istrinya kalau selama ini dia menutup toko dan ikut Pak No menyidik. Hari itu ada sebuah kasus pembunuhan lagi.
Korbannya adalah istri seorang polisi, kita sebut saja Detektif Ma. Setelah melihat TKP, Pak No berspekulasi kalau pelaku kasus ini sama dengan kasus istri Yongyu dan sama-sama berkomplot dalam aksinya. Malamnya istri Daeman pun marah dan besok paginya ia pergi dari rumah bersama anak-anaknya. Daeman malah jadi lebih leluasa ikut menyidik. Saat menyidik, tiba-tiba Daeman berpikir kalau sebuah kasus pembunuhan di dekat sungai yang lalu ada hubungannya dengan kasus yang baru terjadi sekarang. Karena di ketiga kasus itu ada kesamaan, yaitu pembunuhnya sengaja memberitahu waktu mereka mengeksekusi korban. Mereka pun menanyai kasus itu pada penyidik yang menyidik saat itu. Dan tidak sengaja, Pak No menemukan sebuah foto seseorang yang sama-sama ada di daftar tersangka pembunuhan dekat sungai, juga pembunuhan istri Detektif Ma, bernama Lee Yuno. Daeman lalu meramal kalau sebentar lagi pelaku pembunuhan istri Detektif Ma akan terbongkar dan pelaku itu adalah orang terdekat korban. Sama seperti kasus pembunuhan istri Yongyu yang mengkambing hitamkan Junsu. Dan betul saja, tidak lama setelah itu para penyidik menemukan bukti kuat dan langsung menginterogasi orang yang diduga sebagai pembunuh di kasus itu. Orang itu, tanda kutip, selingkuhan si korban. Sangat mirip bukan dengan apa yang terjadi pada Junsu yang dianggap berselingkuh dengan istri Yongyu? 이제 5일 남았어? 마영사. 예. 뭐 하나만 물어보자. 5년 전에 네가 잡은 이윤호 그 새끼 기억해? 거두절미하고 네가 이윤호 그 자식을 다시 잡는다면 어떻게 움직이냐? Besoknya karena Daeman dan istrinya baru baikan, maka dia pun mau tidak mau berbohong tentang dia yang mau pergi menyidik. Alhasil karena alasan konyolnya itu, dia pun mau tidak mau jadi harus menggunakan baju militer. Mereka pun memulai pencarian Lee Yuno. Di tengah mencari, Detektif Ma menelpon Pak No memberi sebuah alamat yang mungkin Lee Yuno tinggal di sana. Saat di sana, tiba-tiba terdengar sebuah telepon dari arah basement. 저기요. 조용히 해봐. 저기 뭐야? 너희 꼼짝 말고 있어. 뭐야? 빨리 나가서 잠깐 기다려! 문이 잠겼어요! 아이 가만히 있어요 좀! 야 이 새끼야! 제발. Mereka masuk ke dalam jebakan Lee Yuno. 나이스 점. 금이야. 어? 왜? 왜? 올라와 봐. Come on! Come on! Keberuntungan masih berpihak pada mereka. Karena terlihat ketakutan karena kejadian barusan, Daeman disuruh tidak usah ikut campur lagi dalam penyidikan. Tapi Daeman tetap kekeh ingin ikut. Besoknya Pak No betulan mengabaikan telepon Daeman. Dan dia mencari Lee Yuno dengan meminta bantuan kekenalannya, seorang ketua mafia Korea. Sementara, Daeman tetap melakukan perkiraan tentang kasus itu. Tapi di tengah mind mapping, tiba-tiba istrinya datang. Istrinya juga tahu kalau kemarin Daeman berbohong tentang latihan militer. Maka dari itu, mereka pun cekcok hebat. Dan pada akhirnya, Daeman meminta pada istrinya untuk membiarkannya terakhir kali ikut menyidik dalam beberapa hari ke depan. Beralih ke Pak No. Dia mendapat kabar dari teman mafianya kalau Lee Yuno akan bercosplay di sebuah taman. Dan entah kenapa, Pak No mengajak Daeman lagi. Di tengah perjalanan ke taman itu, Daeman mengungkapkan mind mappingnya tadi pagi, yang mengarah pada Detektif Ma adalah dalang dari semua kasus pembunuhan akhir-akhir ini. Mereka pun sampai di taman, tapi karena sadar kalau ia sudah dikepung, Lee Yuno pun melarikan diri. Dan pada akhirnya Lee Yuno bebas dari kejaran itu. Tapi mereka jadi tahu kalau Lee Yuno selama ini dipasangi pelacak kaki. Maka dari itu mereka langsung ke pusat kepolisian dan melihat histori perjalanannya di hari kasus-kasus itu terjadi. Tapi ternyata Lee Yuno tidak ada di TKP saat pembunuhan itu terjadi.
yang berarti mereka tidak bisa membuktikan kalau Junsu tidak bersalah. Maka Junsu pun jadi dijatuhi hukuman penjara. Dan sesuai janji, Pak No pun harus mengundurkan diri dari kepolisian besok. Tapi mereka tidak menyerah. Mereka tetap ingin menemui Liu No. Di tengah perjalanan mencari Liu No, Daemon berkata kalau sebentar lagi akan ada kasus pembunuhan baru, yaitu seorang istri mantan tahanan detektif Ma yang lainnya. Dan lagi-lagi, dalangnya adalah detektif Ma. Dia melakukan pembunuhan pertukaran. Maksudnya begini, pelaku A ingin membunuh seseorang, tapi kalau dia yang membunuh akan ketahuan jelas. Maka ada pelaku B yang siap membunuh untuk si A. Dan sebaliknya, setelah menjelaskan panjang lebar hipotesisnya, dia meminta untuk memutar balik, pergi mencegah pembunuhan istri salah satu tahanan detektif Ma yang akan jadi korban malam ini. Tapi saat Pak No menanyakan satu hal, Daemon tidak bisa menjawabnya. Maka dari itu, Daemon pun diusir keluar dari mobil dan dia diminta untuk berhenti mengkait-kaitkan kasus fiksi ke dalam kasus nyata. 나이스 샷. 부전인가? 열렸지 이거? 저 먼저 가볼게요. 안 갔어요? Sementara itu, Daemon telat mencegah orang itu pergi menemui mantan suaminya. Di sisi lain, Pak No lagi-lagi masuk ke dalam perangkap Liu No. Tapi untungnya Pak No berhasil lepas dari ikatan itu dan memukul jatuh Liu No. Kembali ke Daemon. Sesampainya di sana, wanita itu sudah berdarah-darah dan keluarlah 2 orang pembunuh. Yang ternyata dugaan Daemon benar. Detektif Ma adalah dalangnya. Tapi dia tidak menyangka kalau Yongyu ternyata ikut andil dalam kasus pembunuhan selama ini. 범인은 바로 남편이야. 대체 지금 무슨 짓을 한 거야? 혼자 왔네. 서로 공평하려면 피를 제대로 묻혀. 정신 차리고 빨리 죽여. 안 돼요! 빨리 내리자, 씨발! 대체 왜 그랬어, 왜? Semua ini Yongyu lakukan ternyata karena semata-mata hanya cemburu buta, melihat kedekatan istrinya dengan Junsu. Tapi saat Yongyu melihat surat dari Junsu, ia pun sadar kalau Junsu hanya ingin membantunya. Dia pun jadi membantu Daemon yang dipukuli detektif Ma. Tapi detektif Ma sangat OP. Mereka pun 네가 누명을 쓰는 거야. 아니, 여자 하나 강간하다 뒤진 거야. untung Pak No datang di waktu yang tepat. Besoknya karena kesalahan menetapkan tersangka dalam kasus besar, detektif yang tidak suka dengan Pak No itu pun dipecat dari kepolisian. Yongyu pun untungnya masih hidup. Dan Pak No pada akhirnya berencana mengundurkan diri dari kepolisian, lalu mengajak Daemon mendirikan kantor detektif swasta. Tapi yang jadi masalah adalah 와이프들이 허락해 줄까요? 허락 받았어요? 아니 뭐 부딪혀 봐야지 뭐. 나도 부딪혀 봐야죠. emang duo suami takut istri. Beberapa hari kemudian, istri Daemon yang muak dengannya pun meminta cerai darinya. Tapi pada akhirnya, istri Daemon cukup bangga padanya karena Daemon mendapatkan penghargaan dari kepolisian karena memecahkan kasus besar itu. Film pun diakhiri dengan Daemon dan Pak No yang betulan mendirikan kantor detektif swasta. Tamat. Jadi, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah janganlah melakukan hal bodoh karena didasarkan oleh cemburu buta. Ketahui betul masalah itu terlebih dahulu. Oke, jadi itulah cerita alur film The Accidental Detective yang KJ Tenard bawakan. Dengan kisah heroik dua suami takut istri ini, rating yang KJ Tenard kasih buat film ini 7,5/10. Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke? Kalau begitu, KJ Tenard signing out.